Ya, baiklah anak-anak. Eh, sekarang itu kita akan berbicara betapa pentingnya keterampilan-keterampilan yang harus kita miliki di abad 21 ini, ya kan? Keterampilan apa sajakah itu agar kalian itu yang pertama adalah mampu bertahan, ya kan? Kemudian mampu bersaing dan akhirnya memenangkan persaingan di abad 21 ini. Nah, apa saja itu? Nah, katakanlah kita itu ingin bertahan di abad 21 ini, maka harus ada kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Apa itu? Bertahan saja dulu loh ya. Ibaratnya kita itu hidup berada di mana ya? Hutan belantara, ada banyak binatang, ada banyak dan tumbuhan yang tersedia di situ. Kemudian kita itu bisa bertahan di belantaranya hutan yang seperti itu sama. Kita bisa bertahan di abad 21 ini. Apa yang harus kita punyai? Nah, hal yang harus kita punyai yang pertama itu adalah apa? Literasi, ya. Kemandirian belajar kamu. Nah, ini adalah kemandirian belajar itu adalah hal yang harus kalian benar-benar miliki. Ada 6 literasi dasar yang harus kalian miliki. Mulai baca tulis, iya terus kemudian adalah literasi, kemudian literasi menghitung, literasi kewarganegaraan, literasi sains, teknologi. Ini adalah literasi-literasi dasar yang harus kalian miliki jika kalian itu ingin bertahan di abad 21 ini. Ya tak? Karena literasi sendiri itu ada semacam kita itu ada learn itu artinya apa toh? Kita itu mau belajar. Ya toh? Terus kemudian ada relearn itu adalah mempelajari kembali, memperoleh konsep baru. Kemudian unlearn menerapkan konsep itu dalam kehidupan sehari-harimu. Nah, terus belajar, kemandirian belajar itu adalah penting buat kalian. Itu yang pertama agar kalian tuh mampu bertahan di abad 21 ini. Yang kedua, bertahan saja kan masih tidak cukup kan? Kalian harus mampu apa yang namanya itu adalah bersaing. Bagaimana sih bersaing di abad bisa bersaing di abad 21 ini? Kalian harus punya keterampilan 4C. Ya kan? Apa itu 4C itu? Pertama apa? Critical thinking atau berpikir kritis, peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kritis, berpikir kritis, critical thinking. Yang kedua adalah kreatif. Kreatif itu sama dengan inovatif, ya kan? Inovasi, punya inovasi. Contohnya sekarang itu coba sekarang itu banyak para artis-artis, ya enggak, yang sekarang itu banting setir menjadi apa? YouTuber, benar. Sekarang itu karena menjadi seorang YouTuber karena dia kritis membaca situasi. Kalau saya hanya diem, saya tidak akan bertahan. Maka orang-orang ini adalah menggali informasi dengan literasi, ya kan, agar mau bertahan. Selanjutnya dia ingin bersaing juga, yaitu dengan dia membuat konten-konten, membuat channel YouTube, terus akhirnya membuat konten-konten yang disesuaikan dengan keseharian mereka. Dia artis karena sudah terkenal, mungkin hanya keseharian begitu saja memasak, ngepenya tumbuhan, petetannya, gitu aja udah banyak yang like and subscribe. Nah, tetapi di sini kreatif di sini berarti kalian harus punya branding saya itu apa ya, kalau kira-kira itu saya ingin menjadi seorang YouTuber katakanlah seperti itu. Berarti kan inilah yang kita sebut dengan selalu berinovasi, berinovasi. Nah, setelah inovasi apa? C pertama adalah critical thinking, kreatif. Yang ketiga adalah kolaboratif. Ya enggak? Kolaboratif itu adalah mau kolaborasi. Contohnya ada yang sering terjadi itu kalau kalian itu misalkan Atta Halilintar. Siapa yang nggak kenal Atta Halilintar kan? Seorang YouTuber terkenal. Banyak yang ingin collab dengan siapa? Karena dia sudah tahu kalau subscribernya itu banyak.
Nah, dengan saya berkolaborasi seperti ini, maka ini akan membangun jaringan yang lebih luas lagi. Seperti Budi misalkan ingin menjadi seorang YouTuber. Hanya diam di tempat dengan teknologi yang mungkin Budi belum kuasai. Itu kan akhirnya diam di tempat kan, Kak? Bagaimana kalau Budi itu mau berkolaborasi dengan mereka yang kameramen yang baik? Dia bisa mengedit punya saya yang seperti ini, memberi ini saran kepada saya. Betapa saya akan cepat, ya kan? Saya hanya menyiapkan mungkin ide, sama ingin kontennya mungkin isinya saya. Tetapi bagaimana untuk yang mengedit, mengambil gambar, menyiapkan segala sesuatunya? Alangkah kolaborasi itu penting, yaitu agar kita mampu bersaing. C yang keempat apa? Yaitu communication. Communication itu artinya kamu mampu mengkomunikasikan dalam bentuk nyata, real. Akhirnya jadi inilah, akhirnya saya menjadi konten yang bisa dinikmati oleh orang banyak karena kita mampu mengkomunikasikannya. Ini. Terus yang itu tadi masih mampu bersaing, bertahan dengan literasi, kemudian mampu bersaing dengan keterampilan ada 214 C, dan agar kalian tuh memenangkan persaingan ini, maka yang harus kalian punya agar menang itu adalah karakter. Kalau itu sudah kalian punya karakter religius, tangguh, ulet, tidak mudah menyerah, ya enggak, maka kalianlah yang akan menjadi pemenangnya di abad 21 nanti, yang kelak kalian itu sekitar tahun 2030 ke atas gitu ya, akan menjadi pemegang tampuk kepemimpinan di negeri ini, dan anda inilah yang akan nanti menjadi pemenangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau begitu kalian ini harus pertama berliterasilah, mandiri belajar. Yang kedua punya keterampilan, 4C itu tadi. Dan yang terakhir bangunlah karakter yang baik yang harus kalian punya agar memenangkan persaingan ini. Itu ya anak-anak ya. Oke.